Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Ali Sahada dari Prodi AHS Awal Asas ya. Pada kesempatan kali ini saya akan menjelaskan tentang perkembangan dan pengembangan ilmu pengetahuan alam. Selanjutnya saya akan menjelaskan tentang pengertian ilmu pengetahuan alam. Apa sih yang dimaksud dengan ilmu pengetahuan alam? Ilmu pengetahuan alam adalah sekumpulan pengetahuan yang diperoleh melalui metode tertentu. Proses pencarian ini telah diuji kebenarannya secara bersama-sama oleh beberapa ahli sains dan pemirsanya. Sains atau IPA berusaha menjelaskan apa saja yang termasuk bidang kajiannya, dan untuk itu diperlukan objektivitas dan kejelasan metode. Selain itu, sains berusaha meningkatkan taraf hidup, efisiensi, dan efektivitas kerja. Yang kedua itu metode ilmiah sebagai dasar IPA. Metode ilmiah adalah prosedur atau cara dalam memperoleh pengetahuan yang disebut ilmu. Ini berarti bahwa ilmu merupakan pengetahuan yang didapatkan lewat metode ilmiah. Berbagai cara dilakukan manusia untuk memperoleh pengetahuan, baik melalui pendekatan non-ilmiah maupun pendekatan ilmiah. Selanjutnya itu pendekatan non-ilmiah dapat diperoleh dengan 3 cara, yaitu yang pertama prasangka, intuisi, dan trial and error. Prasangka adalah karakteristik ilmiah yang paling tinggi. Seorang ilmuwan tidak pernah puas berprasangka. Yang kedua itu intuisi. Dengan intuisi, orang memberikan penilaian tanpa didahului suatu renungan. Istilah untuk kemampuan memahami sesuatu tanpa melalui penalaran rasional dan intelektualitas. Yang ketiga itu trial and error. Trial and error yaitu sesuatu secara berulang-ulang, walaupun selalu menemukan kegagalan dan akhirnya menemukan suatu kebenaran. Selanjutnya pendekatan ilmiah. Untuk menjadi suatu ilmu pengetahuan yang diakui harus memenuhi beberapa kriteria sebagai berikut. Yang pertama itu logis. Logis adalah masuk akal dan sesuai dengan kaidah-kaidah ilmu pengetahuan. Yang kedua itu objektif. Objektif adalah sesuai dengan objeknya dan didukung oleh fakta empiris. Yang ketiga itu metodik. Metodik adalah sesuatu yang diperoleh dengan cara-cara tertentu yang teratur dan dirancang, diamati, dan dikontrol. Keempat yaitu sistematis. Sistematis yaitu disusun dalam satu sistem yang saling berkaitan dan menjelaskan satu sama lain sehingga menjadi satu kesatuan yang utuh. Kelima itu universal. Universal yaitu berlaku untuk siapa saja dan di mana saja. Itu dengan cara eksperimentasi yang sama akan diperoleh hasil yang sama. Keenam yaitu kumulatif. Kumulatif adalah sesuai dengan khasanah ilmu pengetahuan yang selalu bertambah dengan hadirnya ilmu pengetahuan yang baru. Langkah-langkah metode ilmiah yaitu ada 4. Yang pertama, penrumusan masalah, pengujian hipotesis, dan penyusunan hipotesis. Dan keempat adalah penarikan kesimpulan. Selanjutnya itu sejarah perkembangan IPA. Ada beberapa sejarah berjalannya perkembangan IPA, yaitu pada zaman purba, itu zaman sebelum ada manusia. Itu yang kedua zaman kuno. Yang ketiga zaman Yunani kuno. Zaman pertengahan. Kelima yaitu zaman sains modern. Keenam zaman pola pikir induksi. Ketujuh zaman kontemporer. Dan ke-8 adalah zaman sains di masa depan. Selanjutnya itu perkembangan IPA. Untuk menjelaskan fenomena alam, maka perlu dilakukan pengamatan atau penelitian yang terus-menerus sesuai penelitian tertentu. Diperlukan landasan dan pengamatan atau teori yang sudah ada
landasan atau strata ilmu dapat dibagi atas 3, yaitu yang pertama hipotesis, teori, dan hukum dan dalil. Hipotesis yaitu merupakan strata ilmu yang paling rendah, berupa dugaan atau prediksi yang diambil berdasarkan pengetahuan atau teori yang sudah ada untuk menjawab penelitian yang sedang dilakukan. Yang kedua itu tadi teori. Teori merupakan strata ilmu yang lebih tinggi dari hipotesis, berupa landasan ilmu yang telah teruji kebenarannya. Namun teori masih mungkin untuk dikoreksi dengan teori baru yang lebih tepat. Yang ketiga tadi yaitu hukum dan dalil. Hukum dan dalil merupakan strata ilmu yang paling tinggi, berupa teori yang telah diuji terus-menerus dan diketahui tidak ditemukan adanya kesalahan. Selanjutnya itu ruang lingkup IPA dan perkembangannya. 2. Ruang lingkup dan perkembangan IPA, yaitu yang pertama klasifikasi IPA, dan yang kedua yaitu pemfokusan dan pembentukan multidisiplin ilmu. Ada beberapa klasifikasi IPA, yaitu psikologi, antropologi, etnologi, sejarah, ekonomi, sosiologi IPA, fisika, kimia, biologi, botani, geologi, morfologi, anatomi, fisiologi, histologi, paleontologi, bumi dan antariksa. Selanjutnya itu geologi dan astronomi. Yang kedua yaitu ruang lingkup IPA dan perkembangan yang kedua yaitu pemfokusan dan pembentukan multidisiplin ilmu. Yang pertama itu pemfokusan ilmu. Pemfokusan ilmu dengan pengembangan ilmu yang begitu cepatnya, terutama mulai awal abad ke-20, menyebabkan klasifikasi ilmu berkembang ke arah disiplin ilmu yang lebih spesifik. Yang kedua itu multidisiplin dan interdisiplin ilmu. Multidisiplin ilmu merupakan ilmu pengetahuan yang cakupan pembahasannya menggunakan lebih dari satu kelompok disiplin ilmu, misal kelompok IPA dan IPS. IPA klasik. IPA klasik merupakan suatu proses IPA di mana teori dan eksperimen memiliki peran saling melengkapi dan memperkuat. IPA klasik memiliki kajian yang bersifat makroskopik, yakni mengacu pada hal-hal yang berskala besar, dan kaidah pengkajiannya menggunakan cara tradisional. Selanjutnya itu IPA modern. IPA modern adalah suatu proses IPA di mana penekanan terhadap teori lebih banyak dari para praktek. IPA modern memiliki telaahan yang bersifat mikroskopik, yakni sesuatu yang bersifat detail dan berskala kecil. Selain itu, IPA modern menerapkan teori eksperimen, di mana ia menggunakan teori yang telah ada untuk eksperimen selanjutnya. Selanjutnya itu perbedaan IPA klasik dan IPA modern. IPA klasik yaitu suatu pengetahuan didapatkan dari awal, yakni didasarkan dari hasil eksperimen yang dilakukan dan kajian. Pada IPA klasik lebih dangkal karena terbatas pada media atau alat bantu penelitian. Sedangkan pada IPA modern, suatu pengetahuan diperoleh melalui eksperimen yang dilakukan dengan berkiblat pada teori yang telah ada dengan bantuan teknologi yang lebih canggih dan maju. Maka kajian dari IPA modern lebih detail. Mungkin itu saja penjelasan saya tentang perkembangan dan pengembangan ilmu pengetahuan alam. Cukup sekian dari saya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.